Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajji qailaha yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Innahu la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia-Nya berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Marilah kita menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari pembalasan. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, di akhir-akhir di bulan September ini kita mengingat kembali peristiwa kelam yang menimpa bangsa Indonesia dan yang mayoritas umat Islam ini pernah dikhianati oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang telah memberontak untuk menggulingkan kekuasaan dan merubah dengan ideologi komunis. Inilah saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, marilah kita banyak belajar dari sejarah peristiwa masa lalu untuk kita merefleksikan diri agar kita kedepannya lebih waspada akan terjadinya peristiwa-peristiwa kelam, karena ideologi komunis tidak akan mati dan ini yang harus kita waspadai sebagai bahaya laten. Kita tidak bisa meremehkan agar ini tidak terulang kembali kepada peristiwa kelam di masa lalu. Di tahun 48 atau sebelum-sebelumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli sejarah Profesor Dr. Anhar Thogo, bahwa tahun 1926 sudah ada peristiwa itu ketika di zaman Belanda dan akhirnya dapat ditumpas. Dan ketika kita sudah merdeka, gangguan-gangguan dari orang-orang komunis ini selalu mengkhianati bangsa kita dan berulang-ulang sampai pada titik akhir di tahun 1965, tepatnya 30 September, banyak sekali korban dari para petinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI atau TNI kita, beberapa perwira tinggi, para jenderal
terbunuh dalam peristiwa 30 September tahun 1965. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, kalau kita mengatakan sudah tidak ada, tetapi dalam fakta gejala-gejala itu sudah nampak, mudah-mudahan bagi saudara-saudara pada generasi muda khususnya ini agar lebih banyak, lebih sering untuk memperdalam sejarah kita masa lampau. Agar apa? Agar peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ini tidak terulang kembali. Peristiwa yang benar-benar miris, yang benar-benar menyusahkan, menyulitkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, mudah-mudahan sirna dari bumi kita Indonesia. Dan kita tentunya jangan melupakan sejarah, bahwa sejarah ini penting agar apa? Kita di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki rel-rel yang jelas, sehingga kedepannya kita optimistis untuk membangun bangsa ini melalui pelaksanaan bernegara yang sehat, bernegara yang santun, dan menegakkan demokrasi, kesejahteraan, keadilan yang merata di seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia Raya, saudara-saudaraku. Para pemirsa yang budiman, peristiwa-peristiwa masa lalu tentunya ini kita ambil pelajaran untuk generasi ke depan, sehingga kita tidak lagi menengok ke belakang setelah ini kita membangun bangsa ini, karena bangsa kita masih mengalami kekurangan-kekurangan, mungkin dari segi pemerataan kesejahteraan, bisa dari hal-hal ekonominya. Inilah yang harus kita perbaiki ke depannya, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin masa depan. Generasi hari ini suatu saat akan menjadi pemimpin untuk bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita persiapkan, itulah yang harus kita pikirkan, saudara-saudaraku. Mari kita mulai saat ini untuk senantiasa bekerja keras, berusaha, berikhtiar untuk senantiasa belajar memperbaiki diri atas kesalahan-kesalahan masa lampau, untuk kita adakan perbaikan-perbaikan dengan memiliki jiwa optimistis. Dan jangan tinggalkan, saudara-saudaraku, bahwa kita memiliki Pancasila. Marilah kita pahamkan pada generasi muda kita agar berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Marilah kita pertahankan NKRI ini. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, tiada salahnya kita untuk berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk membangun kelestarian bangsa kita ini. Akan dibawa kemana? Setelah itu kita akan mengalami situasi yang tidak mengenakan, atau kita akan memiliki kemampuan untuk berdikari membangun bangsa ini tanpa kita
memiliki jiwa atau semangat membangun, rasa-rasanya kita akan ketinggalan dari negara-negara yang lain yang sudah memiliki kemajuan-kemajuan. Kira-kira itu saudara-saudaraku yang menjadi perhatian kita sebagai bahan renungan kita di tanggal 30 September ini, agar kita kembali kepada sejarah kita untuk lebih mempelajari, lebih mendalami bahwa kita ke depannya harus bersikap optimistis untuk membangun bangsa. Jadi tidak lagi kita terganggu oleh hal-hal ideologi-ideologi lain yang akan mencederai Pancasila. Namun kita harus belajar dari sejarah ini sebagai pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan. Namun tetap kita akan berjalan ke depan dengan pasti dan berupaya dengan sekuat tenaga agar negeri kita, khususnya rakyat kita, bebas dari segala ancaman dan lain sebagainya. Namun akan kita bawa ke depannya bangsa dan negara ini kepada hari esok yang lebih baik, yakni masyarakatnya mengalami perubahan yang signifikan, yakni tentunya kesejahteraan dan lain sebagainya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT. Akhirul kalam dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.